bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita patut untuk memuji Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya, karena memang hanya Allah zat yang maha terpuji dan hanya kepada Allah pula segala pujian pasti akan kembali. Kita juga bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita. Dan sudah barang tentu nikmat yang harus senantiasa patut untuk kita syukuri selain nikmat iman dan Islam adalah nikmatut taufik. Diberikan kita kemampuan dan kemudahan untuk bisa senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sejatinya ibadah ini harus senantiasa kita tegakkan dalam kehidupan kita, kapan dan dimanapun kita berada. Karena untuk ibadahlah Allah ciptakan kita, dan untuk ibadah pula kita ada. Surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di ayat ini jelas bahwa ibadah itu adalah tujuan mulia kita. Tujuan utama dari keberadaan kita. Maka di saat kita sudah mampu menegakkan ibadah dalam keseharian kita, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah. Karena ada sebagian orang yang begitu Allah mudahkan untuk bisa beribadah. Dia mampu beribadah tanpa ada sedikit pun pemberatan dari hatinya. Tidak lagi menjadikan ibadah sebagai sebuah beban, justru dia menjadikan ibadah sebagai sebuah kebutuhan. Jika demikian adanya, kita patut bersyukur. Karena ini merupakan nikmat yang amat sangat besar yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Tinggal selanjutnya bagaimana kita bisa terus istiqamah di atas kebaikan yang selama ini kita kerjakan sampai Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita. Karena sejatinya ibadah itu tidak ada garis finishnya. Ibadah itu tidak ada batas akhir. Batas akhir dan finish dari sebuah ibadah itu cuma satu, yaitu kematian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu. Sampai kapan Allah perintahkan kita beribadah? Apakah sampai kita berusia 60 sampai 70 tahun? Usia itu bukan finish ibadah.
Berapapun usia kita, itu bukan batas akhir dari ibadah kita. Apakah kita harus beribadah kepada Allah sampai kita pensiun dari pekerjaan-pekerjaan kita? Itu juga bukan batas akhir dari ibadah. Allah mengatakan hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau kepada Rabbmu, sembahlah Allah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Jadi jelaslah di akhir surat Al-Hijr ini bahwa kita diperintahkan ibadah oleh Allah sampai mati. Kematian saja yang akan membuat kita bisa istirahat dari ibadah. Tapi selama hayat kita masih ada di kandung badan, selama darah kita masih mengalir, selama nadi kita masih berdenyut, jantung kita masih berdetak, maka selama itu kita harus senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para akhwat, mungkin ada juga di antara kita yang sebaliknya, masih berat untuk ibadahnya. Masih berat untuk membiasakan diri dari melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Mau bangun malam berat, sholat berat, ngaji berat, zikir berat, baca Quran berat. Belum nyetel nih, badan kita dengan ibadah itu belum nyetel. Enggak seperti orang yang pertama tadi. Fisik, jiwa, raganya itu udah nyetel sama ibadah. Sehingga ketika badan ini diajak untuk ketaatan, gampang, mudah, ringan. Tapi ada kalanya sebagian orang justru sebaliknya. Berat kalau ibadah. Masih menjadikan ibadah seperti sebuah beban, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Maka apabila kita masih dalam tahap yang seperti ini, jangan berhenti, jangan berputus asa. Teruslah kita memohon bantuan dan pertolongan kepada Allah. Agar Allah bantu kita, agar Allah tolong kita, agar Allah mudahkan kita untuk senantiasa menegakkan ibadah kepadanya. Namun sebelum itu, kita juga harus jujur sama diri kita. Kita harus juga paksakan diri kita. Untuk apa? Untuk kita bawa di atas jalan kebaikan dan ketaatan. Jangan kita menjadi manusia-manusia yang lemah. Menjadi manusia-manusia yang tidak berdaya dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Ibadah itu butuh paksaan. Ada kalanya kita harus paksa diri kita untuk berada di atas ketaatan. Jadi ibadah sebagaimana butuh isti'anah, bantuan dan pertolongan Allah, ibadah juga butuh apa yang namanya mujahadah. Ada isti'anah, minta bantuan Allah, ada mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu artinya upaya yang keras dari kita. Kesungguhan diri kita. Bahwa betul-betul kita ingin ibadah kepada Allah. Harus kita buktikan dari diri kita sendiri. Maka setelah mujahadah ini ada, dari jujur dengan jujur, ya kita ingin ibadah kepada Allah. Kemudian kita berupaya paksakan diri kita, bawa jiwa dan raga kita di atas jalan ketaatan. Maka dengan kejujuran hati ini, pasti Allah akan bantu kita. Pasti Allah akan tolong kita untuk kita mudah dalam beribadah kepadanya. Makanya di akhir surat Al-Ankabut Allah katakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berada di atas jalan kami. Perhatikan ini, Ibu. Orang-orang yang berupaya berada di atas jalan kami. Artinya dia melakukan mujahadah. Ya, dia paksakan dirinya, dia bawa jiwa raganya berada di atas jalan Allah. Apa jalan Allah? Jalan kebaikan, jalan ketaatan, jalan kebajikan. Jika ini sudah ada, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana.
maka pasti kami akan berikan dia hidayah, bantuan, pertolongan untuk berada di atas jalan kami. Kapan pertolongan Allah itu Allah berikan? Apabila kita sudah melakukan mujahadah terlebih dahulu. Mujahadah sudah ada, lanahdiyannahum, Allah pasti akan memberikan hidayah, bantuan dan pertolongan kepada mereka. Yang dengan pertolongan Allah inilah ibadah yang mungkin di awal-awal terasa berat, lama-lama dia akan menjadi ringan. Ibadah yang mungkin di awal-awal dia merasa sulit, lama-lama menjadi mudah. Ibadah yang mungkin di awal dia rasakan sebagai sebuah beban, lama-lama dia akan merasakan ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan. Yang dia tidak nyaman, resah, gelisah ketika ada satu hari yang tidak dia isi dengan amal kebaikan, amal kebajikan, amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi pertolongan Allah akan Allah berikan bagi orang-orang yang jujur bahwa dia ingin menegakkan ibadah dengan cara dia paksakan dirinya berada di atas jalan kebaikan dan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita agar senantiasa mudah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, agar mudah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang Allah cintai dan Allah ridai, dan kemudian Allah berikan kepada kita ketetapan hati, istiqamah di atas jalan kebaikan sampai Allah tabaraka wa taala wafatkan kita semuanya. Baik para akhwat, para ummahat, itu sebagai motivasi saja buat saya dan buat para ikhwah dan akhwat sekalian untuk kita terus berupaya istiqamah dalam kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa kita lakukan. Baik, di kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis pekan ketiga, kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengkaji firman-firman Allah yang tertuang dalam juz Amma atau juz yang ke-30. Kita akan sampai bahasan kita sampai pada tafsir surat Al-Ghasyiyah. Tafsir surat Al-Ghasyiyah yang pada pertemuan yang lalu atau setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tafsir dari surat Al-A'la. Sekarang kita akan masuk pada surat Al-Ghasyiyah. Yang kita tahu surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang ke-88 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita hitung dalam Al-Quran yang 30 juz itu terdiri dari 114 surat. Dan Al-Ghasyiyah masuk pada urutan surat yang ke-88. Dan ayat ini atau surat ini terdiri dari 26 ayat. Nama Al-Ghasyiyah sendiri itu terambil dari ayat yang pertama. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi ayat ini dinamakan surat ini dinamakan surat Al-Ghasyiyah terambil dari kalimat Al-Ghasyiyah yang ada pada ayat yang pertama. Al-Ghasyiyah itu sendiri itu adalah satu nama dari sekian banyak nama-nama hari kiamat. Jadi Ghasyiyah itu adalah nama hari kiamat. Ya, sama dengan surat Al-Qiyamah, sama dengan surat Al-Infitar, sama dengan surat Al-Insyiqaq, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada nama-nama hari kiamat. Nanti kita akan bahas apa makna Ghasyiyah secara bahasa dan kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah. Di antara keutamaan dari surat Al-Ghasyiyah ini merupakan surat
yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat Jumat, pada sholat Idul Fitri, dan juga sholat Idul Adha. Ya, sama seperti surat Al-A'la yang kemarin kita baca. Di sholat yang dihadiri oleh banyak manusia, sholat Jumat itu dihadiri oleh banyak manusia. Ya, musola-musola yang tidak menegakkan atau tidak ditegakkan padanya sholat Jumat, yang orang-orang yang biasa sholat di musola itu, dia bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka kita dapatkan masjid-masjid pada sholat Jumat itu jauh lebih banyak dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Apalagi pada Idul Fitri dan Idul Adha yang juga dihadiri oleh para kaum wanita. Maka pada perkumpulan-perkumpulan yang dihadiri oleh banyak manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingatkan mereka pada dua surat ini, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini sama seperti kebanyakan surat-surat lain yang ada pada juz yang ke-30, dia masuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah, yaitu ayat-ayat atau surat-surat yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah atau sebelum beliau melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan di antara ciri karakteristik dari surat Makkiyah, dia adalah surat yang senantiasa banyak berbicara tentang keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari kebangkitan, dan juga termasuk diantaranya adalah beriman dengan adanya sorga dan neraka. Gambaran-gambaran tentang apa yang akan didapatkan oleh calon penghuni sorga atau calon penghuni neraka itu kebanyakannya ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Ada pada surat-surat yang pada juz yang ke-30. Termasuk pada surat Al-Ghasyiyah ini juga enggak lepas dari itu. Pada surat ini ada takrir. Lagi-lagi ada penetapan tentang akan terjadinya kiamat. Yang kiamat itu bukan merupakan akhir dari kehidupan manusia. Bahwa setelah terjadinya kiamat akan ada lagi fase-fase berikutnya. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kondisi manusia setelah kiamat itu terjadi. Tentang bagaimana keadaan manusia ya, saat mereka masuk ke dalam sorga atau masuk ke dalam neraka. Apa yang akan dia rasakan di neraka? Siksa, azab, hukuman apa yang akan dia terima di neraka? Pun sebaliknya nanti juga akan ada penjelasan tentang seberapa besar nikmat-nikmat dan fasilitas yang Allah sediakan bagi para penghuni sorga. Yang semuanya wajib untuk kita imani. Karena beriman dengan ini semua, beriman dengan adanya hari kiamat, beriman dengan adanya hari kebangkitan, beriman dengan adanya hari pembalasan, beriman dengan adanya hari hisab, beriman dengan adanya sorga dan neraka, ini akan menjadi poin penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ya. Jika kita yakin bahwa ada sorga yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman, akan membuat kita terpacu, termotivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan dan amal kebajikan. Iman kita kepada sorga akan menjadi mesin penggerak di hati kita, di badan kita, untuk terus semangat dalam melaksanakan ketaatan untuk bisa menggapai sorga yang Allah janjikan buat orang-orang yang beriman. Pun sebaliknya, ketika disebutkan bahwa nanti akan ada hukuman, akan ada azab, akan ada neraka, maka inilah yang akan mengerem kita dari apa? Dari melakukan perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena kita menyadari, kita meyakini bahwa setiap dosa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya baik, kita akan bahas secara bertahap
ayat surat Al-Ghasyiyah ini terdiri dari 26 ayat yang tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan. Mungkin butuh 2 atau 3 pertemuan. Ya, untuk sekarang kita akan baca dulu surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita akan baca ayatnya, kemudian kita akan terjemahkan secara singkat, dan baru kemudian kita akan bahas ayat demi ayat secara lebih mendalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Ya, kita cukupkan sampai di ayat yang ke-7 saja. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat atau hari pembalasan? Hadis dalam bahasa Arab itu memiliki makna an-naba wal khabar. Artinya, sudah datangkah kepadamu berita dan kabar tentang hari kiamat, al-ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk dan terhina, atau tertunduk dalam keadaan hina. Allah sebutkan di situ wujuh, muka, wajah. Ya, yang tertunduk sudah barang tentu manusia secara keseluruhannya. Ya, jadi bukan cuma wajahnya saja, tapi sepemilik wajahnya, manusia secara umum. Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah. Memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Tusqa min ainin aniyah. Akan diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon dhari' yang berduri dan juga bau. Berduri dan bau busuk. La yusminu wa la yugni min ju'. Makanan itu tidak bisa menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ya. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat yang terkait dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Jadi yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, yaitu hari kiamat. Jadi Al-Ghasyiyah sendiri seperti yang disebutkan oleh para mufassir, Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, ya, beliau menafsirkan kalimat Al-Ghasyiyah dengan beberapa penafsiran. Ada 3 penafsiran. Yang pertama, Al-Ghasyiyah itu artinya salah satu nama kiamat. Al-Ghasyiyah itu secara bahasa artinya meliputi. Al-Ghasyiyah itu secara bahasa artinya meliputi. Ghasyiyah yaghsha, meliputi.
Nah, kenapa kiamat itu dinamakan al-ghasyiyah? Sesuatu yang meliputi, dikatakan oleh para ulama tagsyan nasa bi ahwaliha. Karena kiamat itu ketakutannya, kedahsyatannya, kengeriannya akan meliputi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Kiamat akan dipenuhi dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang dahsyat, kejadian-kejadian yang mengerikan, yang semua itu meliputi seluruh manusia yang hidup pada saat itu, bahkan meliputi semua makhluk yang ada. Karena itulah neraka kiamat dinamakan al-ghasyiyah, tagsyan nas bi ahwaliha. Dia mampu meliputi manusia dengan kengeriannya, dengan kedahsyatannya, dan lain sebagainya. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, terjadilah goncangan, terjadilah kehancuran alam semesta, terjadilah kejadian-kejadian yang dahsyat, yang mengerikan, yang itu meliputi segala makhluk yang ada pada saat itu. Itulah sebab kenapa Allah namakan kiamat dengan al-ghasyiyah, karena kengeriannya meliputi seluruh makhluk yang ada. Makna yang kedua, al-ghasyiyah itu merupakan salah satu nama neraka. Jadi al-ghasyiyah bisa juga diartikan sebagai salah satu sifat neraka. Bahwa neraka itu tagsyan nas, dia juga akan meliputi manusia dengan azabnya, dengan panasnya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 50. Allah mengatakan sarabiluhum min qatiran. Pakaian penghuni neraka itu terbuat dari cairan aspal. Ya. Cairan aspal, cairan-cairan ya, qatiran itu, ya. Jadi cairan-cairan aspal yang hitam, yang panasnya naudzubillah itu, yaitu pakaian-pakaian penghuni neraka nanti akan dibuat dari itu. Wa tagsha wujuhahumun nar, dan api akan meliputi wajah-wajah mereka, meliputi dan menutup wajah-wajah mereka. Jadi api akan menutup, api akan meliputi wajah-wajah mereka, sehingga sifat neraka itu dinamakan al-ghasyiyah. Artinya meliputi, menutup orang yang ada di neraka dengan panas dan siksa. Karena Allah juga berfirman, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya akan meliputi mereka. Gejolaknya, panasnya akan mengepung mereka. Maka atas dasar ayat-ayat ini, para ulama mengambil kesimpulan kalimat ghasyiyah bisa juga diartikan sebagai salah satu nama neraka atau sifat neraka, bahwa panasnya itu akan meliputi penghuninya. Dari bagian atas sampai bagian bawah akan terasa panasnya. Karena panas api neraka akan mengepung mereka dan menutup wajah-wajah mereka. Itu pendapat yang kedua. Ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan al-ghasyiyah itu artinya penghuni neraka itu sendiri. Ya. Karena penghuni neraka itu seluruh tubuh mereka akan diliputi oleh api. Jadi yang meliputi itu bisa api meliputi mereka, atau merekanya para penghuni neraka yang akan meliputi api. Jadi semuanya ini dibenarkan. Itulah makna yang ada pada kalimat al-ghasyiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan kejadian ini. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Pada hari itu akan ada muka-muka, wajah-wajah yang tertunduk,
karena hina. Tunduk terhina atau tertunduk dalam keadaan hina. Dan dikatakan bahwa itu adalah orang-orang kafir yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tertunduk hina seperti itu. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah menundukkan wajahnya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah jadikan wajah-wajah mereka tertunduk lesu, tertunduk hina. Kalimat khasyiah ditafsirkan oleh para ulama ai dzalilah. Wajah-wajah yang lesu, wajah-wajah yang tertunduk karena hina. Amilatun nasibah. Wajah yang bekerja keras lagi kepayahan. Ada dua pendapat para ulama terkait dengan ayat ini, dan ayat inilah yang banyak kita akan bahas, yang akan menjadi tema kita, ya, lelah di dunia namun sengsara di akhirat. Para ulama mengatakan bahwa maksud dari kalimat amilatun nasibah, bekerja keras dan mendapatkan kepayahan. Di dunia dia bekerja keras, namun di akhirat dia mendapatkan kepayahan, kecapean, dan keletihan. Pendapat pertama, bahwa ayat ini terkait tentang orang-orang kafir. Ayat ini terkait tentang orang-orang kafir yang mereka selama ini di dunia bersusah payah dalam melakukan kebaikan, bersusah payah dalam melakukan amal-amal soleh. Akan tetapi amal soleh yang sudah capek-capek dia lakukan di dunia, amal-amal kebajikan yang sudah capek-capek dia kerjakan di dunia, ternyata Allah tidak menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Allah tidak berikan dia ganjaran terbaik dari apa yang dia kerjakan. Sehingga jadilah dia orang-orang yang merugi. Sudah capek berbuat, capek berusaha, capek melakukan amal ini dan amal itu, ternyata enggak dipandang oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan karena kekufuran yang ada pada diri mereka. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu amalnya akan sia-sia. Baik amal itu adalah amal keburukan ataupun amal kebaikan. Amal kebaikannya saja akan sia-sia, ya, apalagi amal keburukannya. Maka orang kafir hatta dia beramal dengan satu amalan yang besar, satu amalan yang fenomenal, tetap nggak akan dipandang. Karena Allah hanya akan menerima amal itu dari siapa? Dari orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Bisa lihat di surat man amila salihan. Ya. An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan ayat ini, Ibu. Barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, amal kebajikan, min dzakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman saat melakukan amal soleh itu. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan dia satu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan pasti kami akan balas mereka ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi Allah akan membalas
kebaikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang dia kerjakan kalau amal soleh itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada mukmin, laki-laki beriman, mukminah, perempuan beriman, dia melakukan amal kebaikan, dia sholat, dia puasa, dia dermawan, ya, dia bersabar, ya, dia bersyukur dan lain sebagainya, maka amal itu akan Allah terima. Dan nanti di akhirat Allah akan berikan baginya balasan di ahsan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kemuliaan ini hanya Allah berikan buat siapa? Buat orang yang beriman. Pemahaman terbaliknya, kalau ada orang kafir melakukan kebaikan, orang kafir bangun masjid, orang kafir infak dan sedekah, orang kafir bakti sama orang tua, wanita kafir taat kepada suami, ya, atau seorang kafir dia adil dan bijaksana dalam memimpin misalkan, maka semua jerih payah mereka tidak akan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Itu semua nanti akan menguap di akhirat. Berterbangan kebaikan itu. Bahkan Allah ceritakan berterbangan bagaikan debu yang berhamburan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami akan datangkan amalan yang pernah mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura. Lantas kami jadikan kebaikan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Gak manfaat kebaikan orang-orang kafir itu. Itulah ruginya jadi orang kafir. Kebaikan apapun yang dia lakukan, capek mereka, letih mereka di dunia, tidak akan berdampak apa-apa nanti di akhirat. Ya. Sia-sia capek mereka, sia-sia lelah mereka, sia-sia kebaikan mereka, sia-sia bakti mereka sama orang tua, sia-sia taatan mereka kepada suami mereka, sia-sia infak dan sedekah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan kebaikan itu tidak dalam keadaan beriman. Ruginya jadi orang kafir, ya, kebaikan apapun gak menjadi baik buat dia. Sebaliknya beruntung kita jadi orang beriman. Setiap kelelahan, capek kita, lelah kita, letih kita, itu akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Insya Allah balasan itu Allah berikan secara full, secara sempurna, bahkan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan saat ini. Bahkan mungkin sebagian kita merasa kebaikan yang kita lakukan sudah mendapatkan balasan terbaik dari Allah di dunia. Ada yang seperti itu. Ada jenis-jenis kebaikan yang sudah langsung Allah berikan balasan kebaikannya di dunia. Ya. Ketika ada orang mendapatkan kebaikan itu di dunia, bukan berarti nanti dia tidak lagi mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Tetap ya kebaikan akhirat akan dia dapatkan dengan balasan yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari balasan yang sudah dia terima di dunia. Walaupun kadang kebaikan yang kita kerjakan sudah dibayar oleh Allah. Ya, dan ini kerap kali mungkin kita rasakan. Kita sedekah hari ini sekian rupiah, ya, tahu-tahu besok, lusa ada aja rezeki yang jauh lebih besar yang Allah berikan kepada kita, lebih besar dari apa yang sudah kita keluarkan kemarin. Allah berikan ganti yang lebih baik. Bukan berarti setelah Allah berikan kepada kita ganti yang lebih baik di dunia, tertutup bagi kita untuk mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Tetap kebaikan akhirat akan Allah berikan. Bi ahsan, bahkan nanti balasan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari apa yang kita dapatkan di dunia. Maka jangan pernah kita merasa bosan, jangan pernah kita merasa merasa bosan, merasa capek, lelah, letih ya dari melakukan amal-amal kebaikan. Kebaikan kita, lelah kita, letih kita tidak seperti letihnya orang-orang kafir.
Ya, orang kafir letih mereka sia-sia, tapi letihnya orang beriman, capeknya orang beriman itu akan menjadi penggugur dosa di dunia dan akan mendapatkan balasan baik di akhirat. Nabi mengatakan ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu bihi min khataya. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan capek, lelah dan letih di dunia, kecuali itu semua akan menjadi perontok, penghapus dosa-dosanya. Kecuali dengan itu semua Allah jadikan sebab Allah menghapus dan menghilangkan berbagai macam dosa-dosa dan kesalahannya. Maka jangan pernah kita takut capek dalam melakukan amal kebaikan. Karena yang namanya melakukan amal kebaikan wajar kalau capek, wajar kalau lelah, wajar kalau letih. Di saat kita lelah, di saat kita letih, kita lihat banyak orang-orang kafir yang juga mereka siap untuk bercapek-capek dalam kemaksiatan. Ya. Orang mau bercapek-capek, berlelah-lelah, berletih-letih dalam apa? Dalam menambah dosa. Ya. Masa kita enggak mau bercapek-capek dalam melakukan amal kebaikan? Allah mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Seandainya kalian sakit, seandainya kalian capek, lelah dan letih, sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga mengalami apa yang kalian alami. Apa orang kafir enggak capek? Apa orang yang melakukan dosa itu enggak capek? Apa orang yang melakukan kebid'ahan, kesyirikan, kemunkaran, mereka enggak letih, enggak capek, enggak berkeringat, sama. Ya. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian capek, lelah dan letih, mereka juga ahli maksiat, orang-orang kafir juga merasakan capek seperti kalian. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi ingat, capek kalian ada yang kalian harapkan. Sementara capek mereka nggak bisa berharap apapun. Di balik capek kita, banyak yang bisa kita harap. Apalagi capek kita dalam kebaikan, capek kita dalam ketaatan, capek kita dalam melakukan kebajikan. Ada banyak yang kita harapkan dari capek kita. Kita berharap semoga dengan capek inilah yang akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita berharap dengan capeknya kita dalam beribadah bisa mengangkat ketinggian derajat kita di hadapan Allah. Dan endingnya dengan capek-capek kita dalam ibadah, semoga dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan begitu seterusnya. Ya bahkan dengan kita menjadikan capek kita dalam ketaatan, memudahkan kita untuk mendapatkan hisab di hari kiamat. Jadi badan ini nanti akan ada pertanggungjawabannya, Ibu. Badan ini mau kita capekkan untuk apa? Ya, capek kita, badan kita, tenaga kita, ini kita capekkan dalam rangka apa? Kita lelahkan untuk tujuan apa? Bukankah Nabi mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'? Tidak akan bergeser dua kaki seorang manusia di hari kiamat sampai akan dipertanyakan padanya 4 perkara. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, akan dipertanyakan 4 perkara. Apa di antara yang dipertanyakan? Di antara hal yang dipertanyakan adalah an jismihi bima abla. Kita akan ditanya tentang badan kita, untuk apa dicapekkannya. Untuk apa diletihkannya? Apakah kita mencapekkan diri kita, meletihkan badan kita untuk satu dosa dan kemaksiatan? Akan berat pertanggungjawab kita di hadapan Allah. Allah berikan kita tenaga, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita fisik yang kuat, Allah berikan kita energi yang hebat. Ternyata semua kekuatan badan kita, otot kita gunakan untuk bercapek-capek dalam dosa dan kemaksiatan. Bagaimana nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya. Anjismi, setiap orang ditanya tentang badannya itu, untuk apa dicapekkan? Ya. Akan rugi ketika ternyata capek kita adalah untuk dosa dan kemaksiatan.
tapi akan terasa mudah kita dalam mempertanggungjawabkan capek kita di saat kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Ngaji itu capek. Untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid itu capek. Setiap hari nggak ada liburnya. Ya, apalagi ke masjidnya jalan. Belajar itu juga capek. Rata-rata ibadah-ibadah yang ada itu butuh fisik, butuh energi, sehingga kita harus bersiap diri untuk apa? Untuk bercapek-capek, berlelah-lelah dan berletih-letih. Apalagi saat umroh, masya Allah itu nggak bergerak 2 jam kita itu nggak berhenti. Ya. Dari mulai tawaf 7 putaran, ya. Apalagi berdesak-desakan. Apalagi ketika jumlah mutawifinnya banyak, tawafinnya banyak. Kemudian setelah kita tawaf berlanjut ke sa'i dari Safa dan Marwah 7 putaran. Yang itu jauh lebih lebih melelahkan itu. Kemudian di antara 2 lampu hijau ada anjuran kita untuk berlari-lari, nggak berjalan tapi berlari-lari kecil. Dan begitu seterusnya. Ini ibadah fisik yang membutuhkan apa? Energi, tenaga. Harus bangga kita di saat capek kita untuk itu. Mudah bagi kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa capekmu engkau gunakan? Ya Allah, aku gunakan capekku untuk senantiasa berangkat ke masjid sholat 5 waktu. Aku gunakan capekku untuk menghadiri majelis ilmu. Aku capekkan badanku untuk tawaf di rumahmu. Aku capekkan badanku untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Aku capekkan badanku untuk melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Itu akan membuat kita berbangga dengan itu. Ya. Jadi sekali lagi para akhwat, ayat ini bekerja keras di dunia, capek di dunia, lelah di dunia, letih di dunia, melakukan amal kebaikan, tapi ternyata akhiratnya malah sengsara. Nah, mereka beramal soleh, tetapi di akhirat mereka tetap masuk ke dalam neraka. Semua ini karena Allah tidak menganggap kebaikan mereka sedikit pun. Ya. Salah satu contohnya adalah siapa? Adalah para pendeta. Itu ibadahnya kan luar biasa itu dia. Ya. Para biarawati, ya, para pendeta, ibadah mereka yulazim. Mereka berdiam lama di tempat-tempat ibadah mereka. Tapi ternyata segala usaha mereka, ibadah-ibadah mereka tidak membuat Allah ridha, tidak membuat mereka mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Ya. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam sebuah riwayat. Beliau mengatakan dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, Umar pernah melewati tempat tinggal seorang rohib. Lalu Umar memanggilnya, wahai sang pendeta, kemarilah. Maka sang pendeta ini pun menemui Umar. Maka Umar pandangi wajah pendeta itu, kemudian Umar menangis. Kemudian pendeta ini mengatakan, ma'abgak, apa yang membuat kau menangis wahai Umar? Umar mengatakan, aku teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Ada orang yang lelah dan letih dalam beribadah di dunia, namun ternyata dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Dan itu adalah manusia seperti pendeta dan selainnya. Ya. Jadi ibadah mereka luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak akan mendapatkan balasan terbaik. Justru nanti mereka akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Kesengsaraan yang bagaimana? Nanti akan disebutkan di ayat berikutnya. Jadi ini yang pertama ya. Masuk ayat amilatun nasibah adalah mereka yang bekerja keras di dunia tapi mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Contohnya siapa? Contohnya para pendeta. Kemudian contohnya siapa lagi? Contohnya adalah kaum Khawarij. Kita mungkin pernah mendengar sekte Khawarij. Jadi tersebar pemahaman di tengah umat ini, pemahaman yang dikatakan sebagai pemahaman Khawarij. Artinya, ya di antara dasar-dasar pokok-pokok dari keyakinan mereka
mereka adalah orang yang begitu mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan. Bahkan mengkafirkan orang yang hanya melakukan dosa besar. Mudah dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kemudian mudah juga mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kemudian mereka juga gemar untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin sah dari kalangan kaum muslimin. Hanya disebabkan karena mungkin ya kemaksiatan atau ketidakadilan yang ada pada muslim tersebut. Mengajak sebagian orang memprovokasi untuk melakukan pemberontakan yang kemudian menumpahkan darah dan lain sebagainya. Ya maka pemboman yang terjadi, pembajakan yang terjadi, itu ada kalanya dilakukan oleh orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini. Karena bagi mereka halal mengucurkan darah kaum muslimin ketika mereka tidak adil. Halal mengucurkan darah kaum muslimin ketika mereka melakukan dosa dan lain sebagainya. Mereka begitu ringan dalam menumpahkan darah kaum muslimin, begitu ringan untuk melakukan pengerusakan, pembakaran, pengeboman, penculikan dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya perbuatan-perbuatan yang merusak fasilitas-fasilitas kaum muslimin itu disebabkan sebagian orang yang tertanam di jiwanya dasar-dasar pemikiran kaum Khawarij. Mudah dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar, mudah dalam mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, memprovokasi manusia untuk melakukan pemberontakan, penghasutan dan lain sebagainya. Yeah. Ibadah mereka itu luar biasa. Jadi mereka ini punya cacat dalam masalah akidah dan keyakinan. Walaupun secara zahir ibadah mereka ini luar biasa. Bahkan Nabi SAW bersabda tentang mereka. Nabi mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Salah seorang dari kalian akan meremehkan salatnya apabila berhadapan dengan salat mereka. Jadi kalau kita lihat antara sholat kita dengan sholat mereka, rasa-rasanya sholat kita ini nggak ada apa-apanya. Dibandingkan sholat mereka. Mungkin tahajudnya rajin, sholatnya panjang. Itulah ya kebiasaan dari orang-orang Khawarij seperti itu. Nah, dan puasanya di hadapan puasa mereka. Puasa kita pun jika dibandingkan dengan puasa kaum Khawarij juga mungkin tidak ada apa-apanya. Ya. Mereka adalah kaum yang gemar berpuasa. Mereka adalah kaum yang sangat panjang kalau sholat. Dan bacaannya di hadapan bacaan mereka. Juga bacaan Quran kita. Mungkin gak ada apa-apa yang dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Mereka begitu pastinya. Mereka begitu seringnya dalam membaca Al-Quran. Tapi apa kata Nabi? Ya. Nabi mengatakan, yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya baca Quran cuma sekedar baca, nggak paham maknanya, apalagi mengaplikasikan hukum ayat-ayat yang dia baca. Baca cuma sekedar baca. Sehingga Nabi membahasakan mereka membaca, bacaan mereka tidak sampai pada kerongkongan mereka. Yamruquna minad-din. Mereka keluar dari agama begitu cepat. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana cepatnya keluar busur panah, anak panah dari busurnya. Subhanallah. Perhatikan di sini. Nabi mengatakan demikian. Ada satu kelompok dari kalangan manusia ini yang ibadahnya sangat luar biasa. Mungkin ibadah kita belum apa-apanya dibandingkan ibadahnya. Sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita. Tapi Nabi katakan, kelompok ini keluar dari Islam. Begitu cepat. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Seperti cepatnya atau seperti keluarnya anak panah dari busurnya yang keluar begitu cepat. Ya. Kita perhatikan, ibadah mereka sholatnya yang panjang, baca Qur'annya yang rutin, kemudian puasa mereka yang rajin. Ternyata kecapean-kecapean yang mereka lakukan
tidak mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Keyakinan yang berbahaya yang bercokol di hati-hati mereka, melakukan pembunuhan, pertumpahan darah, pemberontakan, pengkafiran kepada orang-orang beriman, dan ternyata perbuatan itulah yang membuat amalan mereka menjadi sia-sia. Capek mereka menjadi sia-sia. Capek di dunia, namun mereka harus mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Maka dari sini para ummahat, para akhwat, ikhwas sekalian, hati-hati kita dari bahaya kekafiran, hati-hati kita dari bahayanya pemikiran kaum Khawarij. Dan pemikiran ini masih ada sampai sekarang. Ya, maka perlunya kita jeli dan teliti dalam belajar. Ya, perlunya kita teliti dan jeli dalam mengambil ilmu. Dari mana ilmu itu kita dapat? Bukan dari sembarang orang. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Panduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Dari mana engkau mengambil ilmumu. Ya, dari mana engkau dapatkan ilmumu? Hati-hati karena ilmu itu adalah agama. Ilmu yang engkau akan dapatkan akan berpengaruh kepada sikap, pola pikir dan keyakinan kita. Di saat kita gemar belajar kepada orang yang mudah dalam mengkafirkan, lama-lama terkikis, ya, terpengaruh kita. Oh iya ya, ya bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Kalau begitu halal darahnya, boleh dirampas hartanya, boleh dirampok misalkan, boleh melakukan pemberontakan dan lain sebagainya. Kalau ternyata kita mengambil ilmu dari pemahaman yang salah, maka dari pemahaman ini juga akan berimbas kepada perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya, dan begitu seterusnya. Demikian juga nasib yang mengerikan ini akan dialami oleh para ahlul bid'ah. Yang mereka ibadah dengan susah payah, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa masuk dalam ayat ini. Ya, orang-orang yang rugi dengan amalnya. Orang itu kan ketika beramal dia ingin untung. Dia ingin dapat pahala, dia ingin dosanya terhapus, dia ingin mendapatkan balasan terbaik. Tapi nyatanya ada orang yang dia beramal, bercapek-capek dalam melakukan kebaikan, tapi ternyata kebaikannya tidak mendapatkan kebaikan. Justru balasan keburukan yang akan dia dapatkan di akhirat. Itulah orang yang rugi dengan amalnya. Adakah orang yang seperti ini, Ustadz? Ada. Di dalam akhir surat Al-Kahfi Allah mengatakan, qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang rugi dengan amalnya? Saya ulang. Maukah kalian aku beritakan tentang orang-orang yang rugi dengan amalnya? Dia beramal tapi rugi. Dia capek-capek melakukan amal tapi rugi. Kan rugi yang seperti ini. Capek-capek beramal bukan untung tapi buntung. Capek-capek beramal bukan dapatkan pahala tapi dosa. Capek-capek beramal bukan mendapatkan nikmat tapi mendapatkan azab. Waliyadzubillah. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang dhalla sa'yuhum, sesat amalnya di dunia. Salah kaprah dalam beramal. Dia menganggap ini baik, padahal bukan kebaikan dalam agama. Dia anggap ini ketaatan, padahal sama sekali bukan ketaatan dalam agama. Karena baik tidaknya suatu amal, acuannya itu bukan banyak sedikitnya orang yang mengamalkan. Acuan baik tidaknya satu amal bukan berdasarkan selera orang per orang. Tapi baik tidaknya satu amal ditentukan dengan ada dalilnya atau tidak. Ada sebagian orang yang tersesat amalnya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tersesat amal mereka di dunia.
Mereka menyangka itu kebaikan, padahal itu bukan kebaikan sama sekali dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Ya menyangka aja, menyangka itu baik padahal bukan kebaikan. Tersesat amalnya, capek-capek amalnya, sia-sia amalnya, rugi dengan amalnya. Itulah yang dikatakan capek di dunia tapi sengsara di akhirat. Waliyadzubillah. Siapa mereka? Orang kafir, kemudian pemahaman orang-orang Khawarij, dan yang ketiga adalah para pelaku kebid'ahan. Pendapat yang kedua, amilatun nasibah, dan ini pendapat yang paling rajih. Ya. Pendapat yang paling rajih ini pendapat kedua. Yang dipilih sebagian besar oleh ahli tafsir. Mereka berpendapat bahwa amilatun nasibah itu artinya orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan dibuat capek dan lelah. Dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan dan siksa-siksa Allah. Jadi nanti orang-orang yang masuk neraka, ya, orang-orang yang masuk neraka itu nanti akan Allah buat capek. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras yang melelahkan dan meletihkan. Maksudnya di akhirat. Ya. Karena nanti di akhirat itu akan ada kerja paksa. Para penghuni neraka nanti mereka akan dibuat paksa untuk bercapek-capek di akhirat. Jadi di neraka itu mereka akan dibuat capek dan letih oleh Allah. Ya. Akan ada yang seperti itu. Misalkan apa? Misalkan ketika nanti ada orang-orang kafir, ya ketika nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ya mereka, dan di padang mahsyar itu kan nanti matahari akan didekatkan 1 mil. Ya. Maka Allah tunda keputusan mereka. Mereka harus menanti keputusan mereka selama 50.000 tahun. Ya. Dan di sana mereka kepanasan karena apa? Matahari didekatkan. Sehingga wajar kalau ketika itu mereka akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dibuat apa? Capek. Urusan mereka tidak gampang, tidak mudah. Di saat orang-orang beriman, matahari didekatkan, mereka enggak kepanasan. Mereka berada dalam naungan Allah. Berada di atas, berada di bawah naungan Allah. Di bawah arsy Allah. Sementara orang kafir mereka akan kepanasan. Dibuat capek, dibuat letih dalam apa? Letih dalam penantian. Ya. Kalau duduknya, menantinya sambil duduk, sambil ngopi, ya mungkin nggak terasa. Ya. Tapi ternyata menanti 50.000 tahun untuk keputusan mereka dengan cara berdiri di padang mahsyar saat matahari didekatkan dalam hitungan 1 mil saja. Capek, lelah, letih, berkeringat, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Allah buat apa? Capek, lelah, dan letih. Amilatun nasibah. Mereka harus bekerja keras untuk sesuatu yang meletihkan mereka, melelahkan mereka. Nah, kemudian disebutkan pula dalam ayat, perhatikan surat Al-Mudaththir ayat 17, ya, bahwa nanti di akhirat atau di neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu akan disiksa dengan cara Allah lelahkan dia. Dengan cara apa? Allah suruh dia untuk panjat gunung di neraka. Ya. Allah katakan sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan bebani mereka dengan pendakian yang melelahkan. Mendaki. Kita bisa bayangkan kalau kita mendaki gunung aja, ya, kita mendaki gunung itu capek. Yang namanya mendaki itu capek. Ya. Dan nanti dari sini juga nampak di neraka itu akan ada gunung yang nanti Allah akan paksa para penghuni neraka untuk mendakinya, menaikinya, memanjatnya. Ya. Dan sudah barang tentu gunung tersebut sangat licin dan sangat panas.
Dan orang kafir capek, lelah, letih, mereka harus panjat itu. Ya, licin. Sehingga sebagian mereka tergelincir, suruh manjat lagi, gelincir lagi. Dan begitu seterusnya. Ada jenis adab yang seperti itu. Disuruh untuk manjat di gunung yang licin dan panas. Ya. Sehingga tangan mereka akan hancur saat memegang dinding-dinding gunung itu. Dan ketika mereka berhasil naik, apa yang terjadi? Maka Allah suruh mereka untuk menjatuhkan diri mereka ke lembah neraka, waliyadzubillah. Subhanallah. Ya. Kalau panjatnya panjat pinang, berhasil naik kan enak. Ya. Tinggal pilih hadiah yang ada di atas. Ya. Tapi ini sudah berhasil, susah payah dia. Padahal licin, padahal panas, tangan mereka terbakar. Ya. Tapi Masya Allah, mereka sebagian mereka ada yang mampu naik ke atas. Apakah mereka jadi pemenang? Apakah mereka, oh Anda layak dapat hadiah, udah silakan Anda keluar dari neraka menuju surga? Enggak, karena itu bukan undian itu. Panjat itu bukan panjat dalam rangka seperti kita melakukan panjat pinang, tidak. Ketika sudah sampai pada puncak, bukan mendapatkan hadiah, tapi Allah suruh dia untuk menerjunkan dirinya secara bebas ke lembah api neraka lagi. Suruh naik lagi, bergelintiran lagi. Setelah sampai di puncak, suruh terjun bebas lagi. Dan begitu seterusnya. Amilatun nasibah. Itu adalah upaya yang capek, lelah, dan letih. Kerja keras yang membuahkan kecapean, keletihan, dan sakit. Ada sebagian penghuni neraka diazab dengan cara yang seperti itu. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan bebani mereka dengan pendakian yang melelahkan. Ya. Kemudian di antara cara Allah untuk membuat penghuni neraka ini kecapean dan keletihan, nanti tangan-tangan mereka, leher mereka akan dibelenggu dengan rantai-rantai besi dan kemudian diseret. Ini kan capek nih orang kayak gini. Terbelenggu leher, terbelenggu tangan. Nggak ngapa-ngapain aja, berat, capek, lelah, letih. Apalagi setelah itu diapakan? Diseret. Dalam keadaan lehernya terbelenggu, dalam keadaan tangannya terbelenggu. Itu bagian daripada apa? Siksa api neraka. Bisa dilihat apa yang Allah beritakan dalam surat Ghafir ayat 71-72. Allah mengatakan idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka sambil diseret ke dalam api yang sangat panas. Summa pinnari yusjarun. Kemudian mereka dibakar di dalam api tersebut. Ya, jadi dipersilakan masuk nerakanya itu ya bukan dengan cara yang terhormat. Pak, ayo silakan terjunkan diri ke dalam api neraka. Enggak kayak gitu. Ya. Tapi dengan cara apa? Dibelenggu lehernya, ditarik, diseret, capek, lelah, letih yang menyakitkan. Sesampainya di tepi sur neraka, dia pun dilemparkan ke panasnya api neraka. Waliyadzubillah. Ini pendapat yang paling rajih, bahwa yang dimaksud dengan amilatun nasibah artinya ada sebagian orang yang nanti akan Allah buat capek dengan sebab siksa-siksa yang Allah sediakan di neraka. Ya, ayat berikutnya, tasla naron hamiyah. Mereka akan memasuki api yang sangat panas, ya. Ya. Hamiyah itu istaddat hararatuha, api yang panasnya sudah level tinggi. Panasnya sudah sangat dahsyat, dan itulah keumuman dari api-api yang ada di neraka. 70 kali lipat panasnya dari api terpanas yang ada di dunia. Ya. Allah di sini mulai menceritakan apa? Menceritakan tentang nasib dari orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tusqa min ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dengan air, tapi dari sumber yang sangat panas, ya. Diberikan
apa? Minum ya dari api yang sumber api yang sangat panas. Ya. Yang kalau diminum itu akan membuat usus mereka terpotong-potong. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Ya, mereka diberikan minuman dari air yang mendidih sehingga ketika air itu diminum ususnya terpotong-potong, ya. Ususnya menjadi terburai. Tapi tetap mereka minum. Kenapa? Karena mereka haus. Mereka sangat haus. Tercekik leher mereka karena kehausan. Tidak ada air kecuali air mendidih. Tapi tetap mereka minum sekalipun mereka tahu bahwa itu akan merusak badan mereka. Nggak ada pilihan lain. Mereka pengen minum, haus yang sangat dahsyat. Ya ingin rasanya tenggorokan ini tersentuh air. Tidak ada hidangan air kecuali apa? Hamima. Ya. Kecuali air yang sangat panas. Dia sadar kalau diminum akan membuat ususnya terburai. Akan membuat ususnya terpotong-potong. Tapi tetap dia pun meminumnya. Ya sama mungkin orang yang kecanduan morfin. Ya. Dia tahu morfin itu akan mencelakai dirinya, merusak badannya, tapi tetap dia konsumsi. Nggak mau peduli. Yang penting hasratnya terpenuhi. Demikian pula nanti akan ada penghuni neraka, dia akan diliputi oleh kehausan yang sangat dahsyat. Ya, dikasih minum dia tahu itu panas. Tapi tetap dia akan meminumnya untuk bisa menghilangkan rasa dahaga. Sekalipun dengan itu air itu mencabik-cabik seluruh usus-ususnya waliyadzubillah. Ya, dia akan diberikan minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Ya. Amtan. Akhbasu ta'amin wa amtanuhu. Disebutkan oleh para ulama kayak gitu. Dori itu adalah akhbas ta'am. Makanan paling buruk. Wa amtanahu dan paling busuk. Ya. Bahkan di dunia ini. Konon ada pohon namanya pohon dori. Ya. Pohon dori itu ada di dunia. Tapi sudah barang tentu hakikatnya nanti di akhirat akan berbeda. Ya. Tumbuhan ini konon katanya tumbuhan berduri. Seperti racun. Menimbulkan bau, beracun, berduri. Ya, yang hatta binatang pun gak sudi untuk memakannya. Hatta binatang gak mau mendekatinya. Konon dikatakan seandainya ada binatang makan dori, ya, dia akan terkena racun. Kemudian lama-lama menjadi kurus, sakit terus, kemudian kurus, sampai kemudian mati. Efek dari apa? Makan pohon dori. Ya. Karena itu pohon yang berduri, mengeluarkan bau dan beracun. Binatang tahu itu makanan gak baik, maka tidak ada satupun binatang di muka bumi ini yang sudi untuk mendekatinya, apalagi sampai memakannya. Dan ternyata itu yang akan menjadi makanan para penghuni neraka. Satu makanan yang binatang aja gak sudi untuk mendekatinya. Tapi ternyata nanti oleh manusia penghuni neraka akan menjadi makanannya. Ya, itu namanya dori. Laisa lahum ta'amun illa dori. Mereka tidak memperoleh makanan selain pohon dori yang berduri, ya, beracun dan juga amtan, mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya, seperti itu. Kemudian disebutkan pula bahwa terkadang orang penghuni neraka itu dia juga akan mendapatkan makanan selain dori, dia juga akan mendapatkan makanan namanya gislin. Ya, apa namanya? Gislin. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 36. Allah katakan wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan bagi penghuni neraka kecuali gislin. Apa itu gislin? Darah dan nanah. Ya, dari penghuni neraka itu. Ya. Jadi mungkin mereka diazab, disiksa, keluar keringatnya, keluar nanah, keluar darah.
darah-darah itu yang jadi makanan mereka. Ya. Itulah makanan mereka yang lahir dari badan hasil siksaan Allah kepada diri mereka. Imma makanan mereka berduri, pohon berduri yang beracun, ya. Dan juga terkadang Allah sajikan menu yang lain namanya gislin, ya. Ya namanya gislin. Kalau kita bisnis kuliner jangan coba-coba kasih nama makanan gislin. Ya, apalagi menu dori misalnya. Terkadang pula ada lagi menu yang lain dalam Al-Quran. Namanya apa? Zakum. Ya, terkadang penghuni neraka juga diberikan makanan menu yang lain. Ada dori, sudah. Gislin, sudah. Ada lagi apa? Zakum. Ya. Zakum. Juga zakum ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Ya. Dahulu ada seorang Abu Jahal pernah mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kerap kali menakut-nakuti orang dengan pohon zakum yang akan menjadi santapan para penghuni neraka. Abu Jahal pernah mengumpulkan manusia, kemudian dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal tadruna syajarataz zakum? Apakah kalian tahu apa itu pohon zakum? Allati yukhawifukum biha Muhammad, yang kerap kali Muhammad menakut-nakuti kalian dengan pohon itu. Qalu la, mereka berkata kami tidak tahu. Kemudian Abu Jahal mengatakan azwatu Yasrib, ya. Zakum itu katanya pohon korma yang ada di kota Madinah. Korma yang ada di kota Madinah. Demi Allah, seandainya aku bisa mendapatkan zakum, niscaya aku akan makan sepuasnya dan menikmatinya. Ini ngejek ini. Ya. Nabi kerap kali menakut-nakuti, hati-hati kalian dari melakukan dosa, pengingkaran kepada hari kebangkitan, hari kiamat, nanti akan menyebabkan kalian masuk neraka. Nanti saat kalian masuk neraka, hidangan kalian yang akan kalian makan adalah zakum. Ini kerap kali Nabi kampanyekan dan ternyata mendapatkan ejekan, ya. Zakum mah enak, silakan, nggak apa-apa kita makan zakum. Ya. Kalau zakum itu ada di hadapanku, aku akan makan semua dan aku merasa nikmat dengan itu. Lantas kemudian Allah turunkan ayat yang menjelaskan tentang hakikat apa itu zakum. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 dan sampai dengan 46. Allah mengatakan inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum adalah ta'amul azim, makanan untuk orang-orang yang berdosa nanti di akhirat. Kal muhli yaghli fil butun, sebagaimana minyak panas yang mendidih di dalam tubuh. Kaghalyil hamim, sebagaimana mendidihnya air panas. Jadi seperti kita menelan minyak panas, ya. Seperti kita menelan minyak panas yang dibakar dengan mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam perut kita. Gimana jadinya tuh perut? Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi pernah mengatakan begini. Nabi mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakumi qutirat la ammarrat ala ahlil ardi aisyahum." Seandainya setetes zakum itu ditimpahkan ke muka bumi ini, niscaya akan merusak kehidupan seluruh penghuni buminya. Subhanallah. Ya, seandainya tetesan zakum ini dilemparkan dari atas ke dunia, apa yang terjadi? Akan merusak semua kehidupan dunia ini. Setetes zakum dilepas, diteteskan dari atas, diteteskan di dunia. La afsadat, dia akan memporak-porandakan, melululantahkan kehidupan manusia seluruhnya. Ya mungkin gedung-gedung hancur, mungkin pohon-pohon mati, ya. Mungkin manusia akan binasa, ya. Dengan apa? Setetes zakum diletakkan, diteteskan ke bumi, akan merusak semua kehidupan manusia. Pakai paman laisa lahum ta'amun illa zakum. Lantas bagaimana seandainya zakum ini menjadi makanan buat kalian? Tetesannya saja dilemparkan ke dunia, habis dunia ini. Apalagi kalau dia menjadi atau dia diteteskan, dimakan sampai ke perut kita. Jadi apa nanti perut itu?
Ya. Tetesannya saja menghancur luluhkan dunia, memporak-parandakan dunia, apalagi sampai dia menempel di perut kita. Bagaimana jadinya, naudzubillah. Itu adalah, oh Masya Allah. Ya, ya. Berapa orang? 3 orang, baik. Masya Allah, pertanyaan cukup banyak. Ya baik, kita akan percepat. Ya. Itu adalah apa? Zakum. Nah, itu jenis-jenis makanan yang Allah siapkan bagi para penghuni neraka. Na'udzubillah. Ya, ada berupa zakum, ada gistin, dan juga ada gori. Apa karakternya? La yusminu wa la yugni min ju'. Ya. Makanan itu tidak membuat kenyang, tidak menghilangkan lapar, dan juga tidak membuat orang jadi gemuk. Ya, biasanya kan orang makan itu pertama ingin nikmat, mendapatkan kenikmatan yang dia makan. Kemudian dia ingin mendapatkan kebaikan, makanan bergizi biar badannya sehat, yang kurus jadi gemuk. Ya, kemudian juga bisa menghilangkan lapar. Itu kan karakter-karakter makanan yang dicari banyak orang. Bisa menghilangkan lapar, ya dia makan karena ingin menghilangkan lapar yang dia rasa. Kemudian dia ingin menikmati karena makanan itu enak. Kemudian dia juga ingin makanan itu memberikan efek positif terhadap badannya. Jika ada makanan kita makan, kita mendapatkan kelezatan dan kenikmatan. Kemudian efek dari makanan ini adalah baik buat badan kita. Kemudian makanan ini mengenyangkan, itu makanan yang dicari oleh orang. Sementara makanan-makanan yang tadi, zakumkah, dorikah, kislinkah, ya, itu makanan-makanan yang tidak bisa menghilangkan rasa lapar dan juga tidak membuat kita gemuk, tidak membuat kita kenyang. Malah yang ada kita semakin tersiksa dengan makanan-makanan tadi, ya. Bahkan dalam ayat yang lain ada nanti sebagian makanan yang nyangkut di tenggorokan. Wa ta'aman dza ghussatin, ya. Dan nanti akan ada penghuni neraka yang dia makan dagussah. Kemudian makan itu nggak sampai ke perut, ya, nyangkut di sini nih. Kita bisa bayangkan tersiksanya ketika ada makanan nyangkut di tenggorokan. Ya, susah napas, sesak napas. Ya, kita ada duri sedikit nyangkut di sini aja udah kayak tersiksa kita. Ya. Sakitnya udah naudzubillah ketika ada yang nyangkut di makanan, duri sedikit dari kita makan. Ya, makan ikan bandeng atau makan apa gitu kan, ada yang nyangkut di sini, tersiksa luar biasa. Bergerak sedikit sakit, ngomong sedikit sakit, ya. Apalagi kalau ternyata dia nyangkut, iya, nggak turun, ya, tapi nyangkut di antara kerongkongannya, naudzubillah. Ya, ini beberapa faedah, ini beberapa ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ghasyiyah. Ya, sebagai penutup kita akan ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Yang pertama, taqriru aqidatil ba'tsi wal jaza bi dzikri 'irdin sari'in laha. Adanya penetapan tentang keyakinan iman terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. Adanya penetapan tentang keyakinan terhadap hari kebangkitan dan pembalasan. Jadi lagi-lagi ayat ini terkait menguatkan akidah kita akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Saya ulang, adanya penetapan tentang keyakinan terhadap hari kebangkitan dan pembalasan. Yang kedua, min asma'il qiyamati al-ghasyiyah li'annaha taghshan nasa bi ahwaliha. Di antara nama-nama kiamat adalah al-ghasyiyah. Di antara nama-nama hari kiamat adalah al-ghasyiyah. Yang artinya meliputi. Di antara nama-nama hari kiamat adalah al-ghasyiyah yang artinya meliputi.
Dinamakan demikian karena hari kiamat, karena kengerian hari kiamat meliputi semua manusia. Dinamakan demikian karena kengerian, atau bisa juga karena kedahsyatan. Ahwal itu kengerian atau kedahsyatan. Dinamakan demikian karena kengerian atau kedahsyatan hari kiamat meliputi semua manusia. Yang ketiga, adanya penjelasan bahwa di neraka itu ada kecapean dan keletihan. Adanya penjelasan bahwa di neraka itu ada capek dan letih. Orang masuk neraka itu pasti capek, siap-siap capek kayak itu. Ya, kalau masuk neraka jangan berharap rehat. Ya, pasti harus siap capek, harus siap letih. Sekali lagi saya ulang, penjelasan bahwa di neraka itu ada kecapean dan keletihan. Orang yang masuk neraka pasti capek, pasti letih. Beda sama orang masuk surga. Di surga itu nggak ada capek, Bu. Ya, capek itu nggak ada. Letih itu nggak ada. Sebagaimana yang Allah sebutkan, ini penjelasan saja ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 47-48. Al-Hijr ayat 47-48. Ya. Jadi di neraka ada capek, ada letih. Di sorga sebaliknya nggak ada. Surat Al-Hijr ayat 47-48 Allah katakan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut dari dada-dada mereka itu gil. Gil itu rasa iri, dengki. Ya, kami akan cabut rasa dengki dan iri di hati manusia. Jadi nggak ada iri-irian di neraka, di surga itu. Ya. Nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada marah, nggak ada cemburu. Ya. Nggak ada cemburu. Sekalipun nanti suaminya itu punya banyak bidadari, nggak cemburu kita sebagai istrinya. Ya di dunia, ini cemburu. Tapi nanti di akhirat nggak cemburu. Semua mendapatkan kebaikannya masing-masing. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut di hati mereka itu ya iri, dengki, hasad, marah dan yang sejenis dengan itu. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka akan duduk di depan saling berhadapan. Subhanallah. Jadi orang itu mampu berhadapan antar satu dengan yang lainnya, duduk di satu meja, saling berhadapan, saling melihatkan wajah satu dengan wajah lain. Orang itu bisa kayak gitu kalau tidak ada apa-apa di hatinya. Ini bukan pekerjaan ringan ini, Bu. Duduk satu meja, saling menghadapkan wajah. Itu kalau ada sesuatu di hati kita terhadap orang ini, nggak bisa kita lakukan itu. Ada rasa iri kita sama dia, ada dengki kita, ada marah kita, ada cemburu kita sama dia. Disuruh duduk satu meja, nggak bakal mau kita. Ketika di hati itu ada sesuatu, nggak akan sanggup kita duduk satu meja dengan orang itu. Ya. Nah di sorga, ketika ada satu orang bisa duduk satu dipan dengan orang lain, menunjukkan hatinya bersih dari segala macam iri dan dengki. Makanya bisa satu meja, satu dipan. Di dunia nggak bisa itu kita lakukan. Ketika di hatinya kotor, ada dendam, ada marah, ada iri, ada dengki, ada hasad. Mampu nggak kita duduk sama orang yang seperti itu? Nggak bisa. Yang ada ya adalah melengoskan wajah. Itu kan yang disebutkan oleh Nabi. Ketika di hati kita ada sesuatu sama orang, nggak akan kita saling tegur sapa. Apalagi duduk bareng dalam satu meja. Yang ada kita akan saling menghindar. Yang ada kita akan saling melengos.
Yuridu hadza wa yuridu hadza. Yang satu memalingkan wajahnya yang ke kanan, yang satu memalingkan wajahnya ke kiri. Di surga nanti nggak ada kayak gitu tuh. Marah-marahan, saling ngelengos tuh nggak ada. Ya, duduk mereka mampu dalam satu dipan. Mutaqabilin. Kemudian la yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak akan diliputi oleh rasa capek. Nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada letih, hilang semuanya. Ya, wa ma hum minha bimukhrajin. Yaitu dalam surat apa tadi? Al-Hijr ayat 47 dan 48. Jadi di sini tadi dikatakan di ayat ini ada penjelasan bahwa dalam neraka itu ada kecapean, ada keletihan. Bahwa nanti akan ada orang yang Allah paksa manjat gunung, ya. Nanti akan ada orang-orang yang Allah belenggu leher-leher mereka, kemudian diseret. Itu semua mencapekkan, itu semua meletihkan. Capek-capek, letih-letih yang tidak mengenakan. Letih dunia aja nggak enak, ya. Apalagi sampai mendapatkan keletihan di akhirat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan penjelasan firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Ya, berikut akan kita coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Jazakumullahu khairan atas atensi dan perhatiannya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bingung mau jawab yang mana dulu nih. Ya, baik, kita akan coba apa yang mampu saya jawab, yang tidak mungkin kita akan simpan dan akan saya jawab di kesempatan berikutnya. Apakah kita punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang-orang kafir? Tidak mendakwahi mereka, apakah kelak mereka akan menuntut kepada kita karena kita tidak mengajak kepada agama Allah? Ya. Yang jelas kewajiban ini hanya berlaku buat orang-orang yang berwenang. Ya. Nggak bisa juga karena kan kita nggak tahu dari karakter setiap orang yang satu dengan orang yang lain. Yang bisa kita dakwakan itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya umum, ajakan kepada segenap manusia untuk masuk Islam, ya, untuk memeluk agama ini. Namun jika kita tertuntut, ada satu kerabat kita, apalagi orang terdekat kita, yang kita amat sayang sama dia, cinta sama dia, jangan sampai dia mendapatkan kerugian di akhirat, ya. Ya kalau sudah seperti ini, sementara kita punya kemampuan untuk melakukan itu, maka yang sudah seperti ini wajib sudah. Ya. Dia tahu karakternya bahwa orang ini misalkan mudah didakwahi. Kenapa dia tidak dakwahi? Mungkin kita kena dosa. Tapi kepada setiap orang kafir yang ada di muka bumi, kita dakwahi orang satu persatu, jelas itu bukan suatu kewajiban. Ya. Karena ada kalanya satu orang dengan orang yang lain itu beda karakter. Mungkin dia nerima ketika saya ajak untuk masuk ke dalam agama. Ya. Sekalipun dia nggak ikut, tapi minimal dia mau mendengarkan. Ya. Tapi kan ada juga sebagian orang yang ketika kita ajak ke dalam Islam, dia justru tersinggung, dia marah, ya. Bahkan mungkin ya menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan paksaan dan lain sebagainya. Dan banyak berikutnya. Artinya apa? Mudarat yang ditimbulkan jadi lebih besar daripada manfaat dan maslahat yang kita dapat. Jadi kita baru wajib mengajak orang kepada Islam jika kita sudah mengetahui apa karakter dari orang tersebut, mudah menerima kebenaran atau tidak. Seandainya ini manfaat buat dia dan saya punya kemampuan untuk itu, maka wajib. Ya. Wabil khusus kepada orang-orang yang berada dalam apa? Wewenang kita, berada dalam bawahan kita. Itu kalau udah kayak gitu wajib. Bapak melihat anaknya keluar dari Islam, wajib untuk dia kembalikan kepada Islam, dia dakwahkan. Seorang suami misalkan dia ini kan istrinya ya keluar dari Islam misalkan, wajib untuk dia ajak lagi ke dalam Islam, dia dakwahkan. Ya. Dia dapati orang tuanya seperti itu, dia wajib dakwahkan. Karena dia udah tahu karakter-karakternya. Dan dia tahu persis teknis-teknisnya, sehingga dengan itu dakwah itu bisa lebih mengena dan tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tapi kepada semua orang, setiap orang yang lihat ada salibnya, misalkan di leher,
ya, kemudian kita pegang tangannya, kemudian kita ajak dia bacakan ayat, bacakan hadis dakwah, kan nggak seperti itu. Karena ada kalanya orang yang seperti ini dia justru tersinggung, ini apa-apaan ini, ya. Ada kalanya seperti itu, kita nggak mengenal wataknya, kita nggak mengenal karakternya. Yang sudah seperti ini kita nggak punya kewajiban. Ya. Biar dia yang menjemput hidayah itu. Kajian ada di mana-mana, suara adzan di mana-mana, masjid ada di mana-mana. Ya seharusnya jiwanya tergerak dan dia yang bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri. Jangan dia kemudian berharap ada orang yang mendatanginya kemudian mengajaknya. Ya, sekalipun ada itu adalah keutamaan tapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Jadi insya Allah kita tidak bertanggung jawab. Insya Allah kita tidak mendapatkan dosa ketika kita tidak mendakwahi orang-orang kafir yang kita temui di jalan. Insya Allah nggak akan dosa. Kenapa? Itu bukan kewajiban kita. Ya. Kewajiban yang mendakwahi dia adalah orang-orang terdekatnya. Ya. Sementara kita nggak wajib. Sebab kalau kita paksakan mendakwahi, sekali lagi dikhawatirkan akan ada dampak yang jauh lebih besar. Ya. Melemparkan tuduhan-tuduhan keji kepada kita, ya. Kita dianggap yang melanggar hak asasi manusia, ya. Karena hak orang kan untuk memilih agama ini atau itu. Kenapa kita paksakan orang itu harus Islam misalkan dan begitu seterusnya. Jadi memang perlu kiranya kita belajar apa yang dinamakan dengan metode berdakwah, ya, fiqhud dakwah, yang kita mengenal ya konten dakwah, kemudian apa namanya objek-objek orang-orang yang kita dakwahi dan begitu seterusnya. Ya, ini di luar tema tapi merasa cukup urgent untuk dimintakan jawabannya. Bagaimana nasib dari hasil anak zina? Apakah dia berhak mendapatkan penghakiman dari orang dengan stigma dia anak haram? Dan apakah ayah biologisnya itu mahramnya? Lalu bisakah si anak hasil zina itu memberi syafaat pada ayah biologisnya? Iya. Tentang stigma anak haram sudah barang tentu tidak sepatutnya dilekatkan ya kepada anak tersebut. Ya. Karena yang haram itu adalah apa? Perbuatan ayahnya. Ya bukan si anaknya. Ya. Ya, maka sudah barangkali sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala anak ini harus lahir dengan cara yang seperti itu. Tapi sudah barang tentu jangan kemudian kita sematkan label-label yang tidak baik kepada si anak. Apalagi dengan sebutan anak jadah, anak haram, karena sekali lagi haram itu adalah perbuatan ayah dan bukan kehadiran dari si anak tadi. Ya. Kemudian untuk si anak juga jangan kemudian membuat dia terpuruk. Jangan sampai kemudian karena dia tahu dia lahir dengan cara yang seperti itu, hasil biologis yang tidak dihalalkan dalam agama, kemudian dia merasa dirinya adalah manusia hina. Yang gak berhak untuk ngapa-ngapain dan begitu seterusnya. Tidak. Sekalipun Anda terlahir ya dari hasil perzinahan, namun Anda akan tetap bisa menjadi sebagai manusia terbaik jika ternyata hidup Anda mampu melakukan hal-hal yang diajarkan dalam agama kita. Ya, cuman prosesnya saja tidak baik, tapi ketika sudah berwujud seperti kita bisa menjadi manusia terbaik, insyaallah. Ya, jadi jangan merasa minder, jangan merasa hina, jangan kemudian ya merasa berputus asa dengan status yang kita sandang sebagai anak hasil perzinahan ayah kita dengan ibu kita. Apakah ayahnya mahram? Ya mahramnya karena itu adalah ayahnya. Tapi ketika nanti menikah, ya maka ayah ini tidak berhak untuk dijadikan sebagai walinya. Tidak berhak untuk dijadikan sebagai walinya, tapi dia bisa mengambil wali dari sultan ya. Dari sultan itu ya dari KUA dan yang semisal dengan itu. Kemudian apakah si anak ini akan bisa memberikan syafaat bagi ayah biologisnya? Ya jangankan ayah biologis, antara satu muslim
dengan muslim yang lain juga akan bisa saling memberikan syafaat. Jadi yang namanya memberikan syafaat itu bukan hanya dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak, ya. Antara satu kerabat dengan kerabat juga bisa. Bahkan antar satu muslim dengan muslim yang lain juga bisa. Teman majlis kita dengan teman majlis yang lain juga bisa. Ya, kita semua akan bisa saling memberikan syafaat. Ya, makanya di antara wasiat yang kerap kali disampaikan oleh sesama teman majlis, ya, ketika nanti Anda tidak dapatkan saya di sorga, tolong ya Anda berikan syafaat kepada saya dengan terlebih dahulu berizin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya terkadang kita mendapatkan syafaat bukan dari anak kita, tapi dari siapa? Dari teman majlis kita, ya. Itulah pentingnya kita berkawan, pentingnya kita berteman, karena ada kalanya teman kita ini, kawan kita ini yang berpotensi memberikan syafaat untuk kita. Nabi bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, amalan-amal saleh bisa memberikan syafaat. Ya, anak bisa memberikan syafaat ke orang tua bisa memberikan syafaat ke anak, kerabat bisa memberikan syafaat ke kerabat, teman majlis bisa memberikan syafaat kepada teman majlis, dan begitu seterusnya. Dan sudah barang tentu semua terjadi atas izin Allah kepada si pemberi syafaat dan ridho Allah kepada si penerima syafaat. Masya Allah. Ya, ada seorang istri yang dia rajin beribadah, sholat wajib, sholat sunnah, tahajud dan puasa, tetapi dia tidak berbuat baik terhadap suaminya. Menghasut suami untuk tidak bakti kepada orang tuanya. Senantiasa menghasut dan mengadu domba antara ipar-iparnya sehingga terjadi buruk sangka antar sesama mereka. Walaupun secara penampilan ia santun, sopan, ya, dalam berbicara, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya, tidak dipungkiri manusia-manusia yang seperti ini memang ada. Ya, baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya antar sesama manusia. Apakah yang seperti ini akan aman dari ancaman api neraka? Apakah yang seperti ini udah akan mendapatkan jaminan sorga? Belum. Sampai kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Pernahkah kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan bahwa ada seorang wanita yang soleh, hubungannya dengan Allah sangat baik. Qamatil lail, shamatin nahar. Nah, malamnya digunakan untuk sholat, siangnya dia gunakan untuk puasa. Tapi kata Nabi, wanita ini pasti masuk neraka. Baik hubungannya dengan Allah, rajin ibadahnya, sholatnya, puasanya, getol. Tapi Nabi mengatakan masuk neraka dia. Usut punya usut, dia masuk neraka hanya karena apa? Seekor kucing yang dia kurung, tidak dia kasih makan. Berbuat zalim, buruk kepada seekor binatang, kucing lagi, yang gak ada harganya. Itu menjerat dia dari apa? Dari api neraka. Itu yang membuat dia tertahan dari sorga. Padahal dia berbuat zalimnya kepada siapa? Kepada seekor binatang. Nah, apalagi yang ini, berbuat zalim kepada siapa? Kepada orang tua suami. Bahkan tadi dikatakan berbuat buruk juga kepada suaminya. Naudzubillah. Anda berbuat buruk kepada seekor kucing aja akan membuat puasa Anda, sholat malam Anda tidak memberikan manfaat baik nanti di akhirat, apalagi berbuat zalimnya kepada suami. Yang Nabi mengatakan, aina anti minhu, di mana posisimu terhadap suamimu? Innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah sorgamu dan juga nerakamu. Hati-hati kita dengan suami kita. Nabi katakan suami itu adalah sorga kita dan neraka kita. Dialah yang akan paling banyak menentukan nasib kita nanti di akhirat.
Di sorga atau neraka. Kebanyakan itu ditentukan oleh sikap kita kepada suami kita. Sampai Nabi mengatakan demikian. Nah, wanita yang seperti ini cuman baik hubungan dia kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya kepada suami, kepada ipar, kepada keluarga suami, mertua, orang tua suami, dan lain sebagainya. Ya. Rasa-rasanya sulit. Puasa dia akan memberikan manfaat buat dia. Rasa-rasanya sulit. Puasa dia memberikan manfaat buat dia nanti di akhirat. Ya. Ada kalanya dia akan terkena dengan hadis Nabi tadi itu. Ya, bahwa suaminya ternyata menjadi neraka buat dia. Na'udzubillah. Ini apa? Pentingnya seorang istri ya untuk berbuat baik kepada suami, bakti kepada suami, taat kepada suami. Ketaatanmu kepada suamimu adalah jalan pintas untuk menuju sorga. Kenapa? Karena suami kita adalah sorga kita. Tapi di saat bersamaan kita perlakukan suami kita dengan perlakuan yang tidak baik, membantah, membangkang, membusungkan dada, ya, congkak, keras kalau berbicara, nggak taat kepada perintah suami yang tidak mengandung unsur dosa, maka ada kalanya sikap-sikap kita terhadap suami kita akan menjerat kita ke dalam neraka. Sekalipun kita ahli ibadah, sekalipun kita rajin puasa sunnah, sekalipun kita melakukan amal kebajikan dan ketaatan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Ini banyak pertanyaan, mungkin gak bisa kita inikan. Ada 3 pertanyaan yang saya sudah menjawab 3. Sekarang giliran Ibu menjawab 3 pertanyaan dari saya dan akan diberikan hadiah oleh panitia. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 jenis makanan penghuni neraka. Ya, silakan ditentukan itu panitianya. Angkat tangan, kasih mic-nya, kemudian ini. Iya. Ya. Duri itu apa istilahnya? Namanya apa? Dori ya, bukan duri ya. Dori ya, makanan berduri, duri gitu ya. Terus gislin itu apa? Darah. Satu lagi apa? Zakum, ya silakan. Ya, jawabannya benar. Yang ketiga, ya. Yang kedua, mohon maaf. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Apa makna Al-Ghasyiyah? Kemudian kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Ada yang menjawab? Iya. Iya. Kenapa kiamat dinamakan Ghasyiyah? Ya, karena kengerian dan kedahsyatannya meliputi ya manusia. Ya, jawaban sudah benar. Berhak mendapatkan hadiah. Yang ketiga, surat Al-Ghasyiyah ini surat yang keberapa dan terdiri dari berapa ayat? Silakan dipilih, panitia. Sudah ada yang menjawab? Ya. Ya, ulang Bu. Surat yang keberapa? Tahan ya, sebentar Bu. Berapa Bu? Ya, silakan. Ada yang menjawab? Ayatnya 26. Ya, surat yang ke-8 surat yang ke-88 dan jumlah ayatnya ada 26. Ya, jawabannya sudah benar, berhak mendapatkan hadiah. Ya, itu saja Ibu kajian yang dapat kami sampaikan. Sudah jam 11 dari waktu yang telah ditetapkan. Mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja dan belum sempat terjawab. Insya Allah sebelum nanti kita lanjutkan bahasan, kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan juga antusias dan perhatian ibu-ibu sekalian. Semoga ada ilmu bermanfaat yang didapat dalam kajian ini.
sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.